Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah anugerah berupa keistimewaan yang sifatnya internal, yang tidak dianugerahkan kepada yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati. Walaupun ia telah menjadi mayat, darah, harta dan kehormatannya tidak boleh diganggu dan dirampas. Semuanya harus dihormati dan dimuliakan. Keistimewaan manusia berupa fisik maupun non-fisik. Selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati yang berfungsi untuk menimbang dan mengambil keputusan. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Diberikan petunjuk sebagai panduan hidup. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Dengan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta, telah menciptakan manusia dan setiap manusia dibedakan dengan 3 unsur. 1. Wajahnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. 2. Suaranya. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Dan 3. Sidik jarinya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4. Selain itu, salah satu keistimewaan manusia yang paling utama adalah dianugerahi akal dan kecerdasan. Manusia dilengkapi dengan sistem penyimpanan informasi atau memori. Sistem penyimpan informasi pada manusia ada 2 macam. 1. Jaringan otak, yang menyimpan informasi apapun yang dapat direkam olehnya. Otak manusia mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi sebanyak 10 pangkat 13 bits. 2. DNA kromosomal, yaitu molekul DNA yang ada di kromosom yang menyimpan informasi genetika manusia. Informasi ini akan dialihkan atau diturunkan kepada keturunannya. DNA kromosomal manusia mampu menyimpan memori sebanyak 2 kali 10 pangkat 10 bits. Kapasitas menyimpan informasi DNA kromosomal manusia ini sebanding dengan buku setebal 2 juta halaman, atau sebanding dengan 4.000 jilid buku 500 halaman. Kedua penyimpan memori yang canggih ini terbuat dari unsur-unsur yang ada di tanah karena manusia diciptakan dari tanah. Subhanallah, hendaklah kita senantiasa selalu bertasbih kepada Allah sebagaimana firman-Nya. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang. Quran Surat As-Saba ayat 10. Allah telah memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikaruniakan kepada manusia hanya sedikit sekali dibanding ilmu Allah dan hakikatnya, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Selama manusia tetap menyadari kekurangan ilmu pengetahuannya, tentu dia akan rendah hati, tidak akan menjadi sombong. Sebaliknya, apabila dia mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang berfaedah, maka ilmunya itu akan disampaikan kepada orang lain agar mereka pun mendapatkan manfaatnya. Ilmu adalah nikmat dari Allah yang dilimpahkannya kepada manusia. Hendaklah kita ingat kepada nikmat tersebut dengan bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah pula bahwa jantung adalah salah satu organ yang terdapat di bagian dalam tubuh. Terletak di bagian dada, berukuran sebesar kepalan tangan, berbagi ke dalam 2 sisi. Sisi kanan dan kiri, dan 2 ruang atrium dan perintiken. Ruang-ruang itu berdenyut 70 kali per menit untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Maka jantung akan berdenyut 30 juta kali dalam setahun. Perjalanan darah apabila diukur dan dimulai dari paru-paru dan jantung akan mengalir melalui urat darah di seluruh tubuh sepanjang 96.000 km. Jarak tersebut ditempuh dalam 23 detik setiap kali putaran. Sahabat yang beriman, darah pun membaca tasbih dan jantung pun bertasbih sampai detak jantung terakhir. Summa laqata'na minal watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Quran Surat Al-Haqqah ayat 46. Itulah mati namanya, Maha Kuasa Allah. Semoga kita wafat dengan membawa iman dan Islam dan amal soleh. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, pastilah sesuatu itu baik bagi umatnya. Sebaliknya, jika beliau melarang sesuatu, pastilah sesuatu itu buruk bagi umatnya. Namun seringkali manusia tidak mengindahkan petunjuk dan larangan yang telah digariskan beliau. Banyak perintah yang tidak ditaati dan banyak larangan yang dilanggar. Di antaranya dua larangan berikut ini. Innama naihatu an sautaini ahmaqaini fa'ajiraini mijmarun inda ni'matin wa sautura'atin inda musibatin. Sesungguhnya aku melarang dua suara yang paling bodoh dan keji, yakni suara seruling ketika sedang mendapatkan nikmat dan suara tangis yang keras ketika mendapatkan musibah. Hadis riwayat Tirmizi dan Baihaqi. Suara seruling ketika sedang mendapatkan nikmat. Alangkah sering hal ini dilanggar oleh umat Islam, seakan-akan dianggap hal yang biasa dan boleh-boleh saja. Padahal sesungguhnya ini dilarang Rasulullah digelari dengan paling bodoh dan keji. Kita lihat saat keluarga muslim mendapatkan nikmat pernikahan. Walimah yang seharusnya menjadi wujud rasa syukur dan bentuk pengumuman kepada halayak bahwa si fulan dan si fulanah menikah, berubah menjadi ajang hiburan yang di dalamnya ada hal terlarang. Diputarnya musik-musik yang diiringi seruling merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat kita saat walimah atau acara lainnya. Bahkan sebagian orang bukan hanya memutar musik melalui kaset, namun mengundang band atau elektron dan sejenisnya yang secara live menghadirkan suguhan musik termasuk seruling. Banyak acara-acara lain yang juga masuk dalam kerangka nikmat Allah tetapi diisi oleh pemutaran musik dengan seruling di dalamnya. Misalnya hitanan dan syukuran, persis seperti yang dilarang Rasulullah dalam hadis tadi. Suara tangis keras saat musibah. Siapapun yang terkena musibah, manusiawi jika ia bersedih dan berduka, bahkan menangis sekalipun. Namun yang dilarang oleh Rasulullah adalah menangis dengan suara keras, meraung-raung, meratap. Umat Islam dituntun untuk bersabar saat menghadapi musibah, baik ketika kehilangan anggota keluarga, ada bencana maupun bentuk-bentuk musibah lainnya. Menangis meraung-raung merupakan tanda bahwa kesabaran masih belum muncul saat menghadapi musibah. Sahabat yang beriman, itulah dua hal yang dilarang oleh Rasulullah namun sering kali manusia melakukannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.